Halo friend, kembali lagi bersama pengikut drama Gimana Damangcu. Di video kali ini saya akan menceritakan serial drama Island. Diadaptasi dari manhwa populer berjudul yang sama, bergenre laga fantasi Saiton. Berlatar peradaban desa Jeju kuno telah tercemar oleh para iblis yang menyesatkan kaum manusia. Rahasia demi rahasia yang tersembunyi di Pulau Jeju nan indah mulai terungkap, beserta orang-orang yang ditakdirkan untuk melawan kekuatan roh jahat yang mencoba menghancurkan dunia, dibintangi sederet aktor dan aktris populer. Tanpa spoiler di awal, langsung aja ke hutan rimbun. Dan inilah Island. Konon katanya di sebuah pulau berpenghuni para dewa bersama kaum manusia hidup rukun berdampingan di Pulau Tamra selama bertahun-tahun. Namun pada suatu ketika kerukunan itu tidak berlangsung lama dengan para iblis memprovokasi umat manusia. Pertikaian yang tiada akhir membuat para dewa memutuskan untuk menyegel darah 46 keturunan dewa di sebuah patung bernama Dol Harebang, guna mencegah para iblis ataupun monster keluar dari gerbang neraka. Sebagai hasilnya, kekacauan pun akhirnya mereda setelah para dewa meletakkan darah keturunannya di patung Dol Harebang yang terlintas mempunyai kemiripan batang rimbun. Alkisah bermula zaman peradaban kuno Jeju dengan para tetua aliansi Pulau Tamra berkontribusi menangkap para iblis yang sangat menyesatkan bagi umat manusia. Tamra adalah tempat suci yang dibuat untuk menyegel para monster beserta para iblis. Jongreong adalah seorang biksu dari kuil Taejangsa yang menjaga keselamatan kehidupan di Jeju kuno. Beliau bersama pengikutnya mencari orang yang selamat dari serangan iblis yang menyesatkan penduduk setempat. Mereka menyebutnya dengan istilah iblis nafsu. Suatu ketika, Mong bersama Hobeop menemukan seorang bocah laki-laki yang selamat dari tragedi pembantaian dari iblis nafsu. Mereka mengumpulkan seluruh bocil untuk menjadi bagian dari aliansi mereka. Sementara itu, seorang tetua anggota bernama Gembekju, dia menentang keras tindakan dari Biksu Jong yang tanpa lelah mencari bocil untuk dilatih menjadi pemburu iblis demi menyelamatkan umat manusia dari kehancuran dunia. Tapi di balik semua itu, nyawa orang tidak bersalah menjadi binasa akibat dari ambisi yang berujung obsesi. Singkatnya, di malam hari tepat bulan merah datang, semua bocil dikumpulkan di suatu tempat ruangan bawah tanah. Terdapat sosok roh jahat tersegel di dalamnya yang tidak lain itu sosok iblis nafsu yang jangkung melebihi umat manusia. Oleh sebab itulah Biksu Jong sangat khawatir dengan dunia ini akan hancur dalam waktu dekat. Sehingga dia berupaya meminimalisir akan terjadinya kehancuran yang mengancam dunia dengan dia melatih para bocil untuk menjadi bagian dari mereka, menjadi sosok pahlawan kaum manusia. Namun naasnya, dari sebagian bocil hanya ada 2 yang selamat dari eksperimen meleburkan darah iblis kepada manusia. Sekarang mereka berdua adalah sosok manusia setengah iblis yang mempunyai tugas baru, membinasakan para monster beserta melindungi umat manusia dari kehancuran dunia. Biksu Jong memberikan sebuah nama kepada keduanya. Ban nantinya akan menjadi sosok pemburu iblis taat pada ajaran Biksu Jong yang memiliki jiwa keabadian, tidak memiliki emosi dan berdarah dingin. Mempunyai arti dia memiliki daging batu. Sedangkan Gungtan memiliki arti dia yang telah menelan anak panah. Pada mulanya semua berjalan lancar dengan kedua bocil ini tumbuh dan dibesarkan menjadi pahlawan Pulau Tamra, ditugaskan membinasakan kaum iblis. Suatu ketika peristiwa tidak terduga membuat Gungtan memilih untuk berlawanan tidak satu pemikiran bersama Ban. Nantinya Gungtan menjadi anak buangan dan bersekutu dengan para iblis. Wonjeong adalah sosok putri cantik yang akan dikenal sebagai dewi penyelamat bagi umat manusia.
Garis takdirnya sudah ditentukan menjadi seorang penyelamat dunia. Sama halnya dengan nenek Baekju, dia juga memiliki rasa empati tinggi terhadap Ban bersama Gungtan. Dia tidak tega melihat pelatihan yang mereka jalani, terlihat jelas keduanya sangat tersiksa. Menuruti titah dari Biksu Jong untuk menjadi seorang pembantai para iblis. Suatu malam, Won Jeong mendatangi penjara bawah tanah untuk membebaskan keduanya. Tapi niat baiknya justru berlawanan dengan Ban mendadak menggigitnya karena darah iblis yang mengalir sudah melebur di tubuhnya. Tidak mampu mengendalikan tubuhnya sendiri. Karena Won Jeong memiliki hati yang baik dan lembut, tidak membuatnya marah kepada Ban setelah perbuatannya. Singkat cerita, mereka pun berhasil meloloskan diri dari kuil Taejangsa. Namun naasnya, Won Jeong yang terluka akibat dari gegelan bengis dari Ban membuatnya kehilangan darah yang tiada henti bercucuran. Dengan begitu, keduanya memutuskan untuk kembali ke kuil Taejangsa. Pada akhirnya, mereka harus mendapatkan sebab akibat perbuatannya sendiri dan mendapatkan cambukan secara membabi buta. Kemudian Won Jeong kembali mendatangi Ban bersama Gungtan. Dia tidak kapok sama sekali untuk menemui mereka. Won Jeong tak segan melanggar aturan kuil Taejangsa demi rasa kemanusiaan. Kedatangannya ingin berpamitan sekaligus meminta maaf karena tindakannya. Keduanya harus mendapatkan hukuman. Lantas Won Jeong berjanji bahwa dia akan kembali membebaskan keduanya setelah dia berhasil mendirikan sebuah perisai dan menyelesaikan pelatihannya. Ribuan tahun berlalu, Ban kini sudah beranjak menjadi pria dewasa, mempunyai jiwa keabadian yang tidak memiliki hati nurani sebagai sosok manusia setengah monster. Dan rasa empati terhadap sesama kaumnya, tidak toleransi kepada siapapun termasuk umat manusia yang kerasukan. Ban akan membunuhnya sangat bengis dan membabi buta. Selama sisa hidupnya, Ban berkelana untuk membinasakan para monster dan roh jahat yang tersebar di Pulau Jeju. Pada mulanya nampak baik-baik saja ketika dua sejoli ini akan melakukan foto pre-wedding di bawah curug. Akan tetapi, kedua calon pengantin ini melanggar peraturan setempat. Bahwasannya Dol Harebang adalah patung yang sudah dilengkapi perisai segel yang terlarang untuk diraba ataupun disentuh, apalagi diremas. Saat patung Dol Harebang digosok 3 kali, akan keluarlah jin yang menguasai tubuh mereka. Pada akhirnya mereka kesurupan makhluk kasar dengan tanda-tanda keluarnya hewan semacam lentah darat. Seperti angin yang berhembus, Ban berhasil membinasakan iblis tersebut dengan senjatanya hanya sekali lemparan. Sayangnya pengantin wanita berhasil meloloskan diri. Sementara itu, seorang pendeta mulai ketar-ketir dengan kemunculan hari kehancuran itu akan terulang kembali, dengan para iblis mulai menguasai dunia dengan kekuatan jahat. John adalah seorang pendeta muda yang mengabdi di sebuah gereja di Italia, berpartisipasi dalam pengusiran setan bersama para pendeta lainnya. Dengan kemampuan spiritualnya, si John berhasil menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Meskipun masih terbilang muda, si John mempunyai tujuan yang baik untuk melindungi umat manusia beserta memurnikan kejahatan roh jahat. Nuti mana sia, ha? Aing macan. Oleh sebab itulah sang guru mengutus si John untuk kembali ke negaranya melindungi dunia dari kekuatan jahat yang kembali merajalela tepat di Pulau Jeju. Si John akhirnya mengetahui kisah dari peradaban Jeju kuno tentang sang dewi penyelamat gugur di tangan oleh kekasihnya, yang disebut pria kegelapan. Kemudian Shin memperlihatkan Won Mi-ho, seorang wanita ambisius ingin menjadi penerus tahta ayahnya dari perusahaan Daehan. Sayangnya karena sikap arogan dan menyebalkan membuat sebagian orang tidak menyukainya. Termasuk bibinya yang sangat membenci sikap arogan dari Mi-ho. Segala cara untuk menjatuhkannya telah dia rencanakan hingga momentum itu akhirnya tiba. Pada suatu ketika Mi-ho harus mengakui jika bibinya sangat licik karena tidak menerima akan keputusannya menjalankan bisnis hotel Daehan. Mi-ho dijebak oleh bibinya sendiri dengan menyebarkan perilakunya yang kasar telah diketahui oleh publik.
sehingga dia pun terancam dilengsarkan dari jabatannya. Mengingat sikapnya memiliki pengaruh dampak buruk bagi perusahaan keluarganya, sang ayah memutuskan untuk mengirim Miho ke luar negeri agar gosip itu reda dengan sendirinya. Namun, hal itu jelas Miho menentang keputusan ayahnya bahwa dia tidak akan pergi kemanapun meskipun kabar itu terus menyeruap kemana-mana. Walaupun sudah menjelaskan bahwa dia bukanlah orang yang seperti itu tidak membuat ayahnya luluh, beliau akan tetap mengirimnya. Tapi Direktur Jang justru menyarankan agar Miho berpergian ke Pulau Jeju. Mengingat latar belakang Miho adalah seorang pengajar, jadi lebih baik dia menjadi seorang guru. Di salah satu sekolah di Pulau Jeju, Miho menyetujui akan hal itu, tapi dia memilih untuk mengajar di SMA Tamra. Di balik semua itu, dia menyembunyikan jati dirinya yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri. Sesampainya di Pulau Jeju, Miho mengalami peristiwa aneh dengan dadanya tiba-tiba merasakan sentuhan sesuatu. Di waktu yang sama, nenek Baekju mendapat firasat baik ataukah buruk dengan dia telah kembali ke asalnya, yang ternyata Won Jeong telah bereinkarnasi pada tubuh Miho. Sayangnya, ingatan di masa lalu tidak bisa diingat oleh Miho apa yang terjadi di masa kelam tersebut. Dalam perjalanannya, Miho mendengar suara yang mengerikan. Secara merewaskan, sosok pengantin wanita yang di awal scene ternyata sedang memakan organ tunggal manusia. Tentu saja Miho ketakutan melihat makhluk kasar tersebut. Dia pun harus berjuang antara hidup dan mati agar tidak tertangkap oleh iblis tersebut. Beruntung, Ban menyadari sosok iblis itu kembali muncul. Dia tak segan membinasakan makhluk kasar itu. Miho terbangun sudah beranjak di rumahnya di Pulau Jeju bersama Direktur Jang dan Sekretaris Kang. Semua orang tidak mempercayai ucapannya dengan apa yang terjadi kemarin malam. Dengan dia diburu oleh sosok makhluk halus. Ban selalu menyusun batu setiap kali dia berhasil membinasakan para iblis sampai batu-batu itu kini menjadi sebuah bukit. Lantas nenek Baekju menceritakan jika Pulau Tamra kembali terguncang dengan kehadiran Won Jeong. Sang dewi penyelamat kembali ke Jeju. Di masa lalu, Ban ternyata adalah orang yang telah membunuh Won Jeong karena terpengaruh oleh godaan Saiton. Membuatnya tidak bisa terkendali oleh hawa nafsu untuk membunuh orang terkasihnya. Selama hidupnya, Ban harus terbelenggu dari kutukan keabadian tersebut. Rupanya kedatangan Miho kurang disukai oleh para guru dengan sikapnya tersebut dan berbagai berita telah menggosipkannya atas perbuatannya itu. Tapi Sujin menyarankan Miho untuk menjadi guru pembimbing yang kebetulan posisi tersebut kosong. Tanpa pikir panjang, Miho menyetujui saran dari Sujin walaupun dia kurang menyukai pertemuan pertama ini. Akan tetapi keduanya ternyata mempunyai hubungan yang baik. Memang di luar terlihat seperti orang yang tidak akur, nyatanya mereka bersahabat. Di malam harinya, Miho diajak nongkrong bersama Sujin untuk sekedar ngopi bareng bersama. Secara mengejutkan, Miho justru mendapat kabar jika orang yang bersekongkol dengan bibinya yang tidak lain adalah orang terdekatnya, yaitu Sekretaris Kang. Di tengah suasana sunyi dan lembab, Miho memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerjasamanya bersama Sekretaris Kang. Dia pun memilih untuk lelempangan di tengah hutan rimbun yang sangat lembab, tapi nggak becek karena nggak ada hujan cuy. Sekretaris Kang akhirnya menyesali perbuatannya, tapi dia juga tidak bisa berbuat banyak karena sedari awal memang niatnya untuk menjatuhkan Miho atas perintah dari atasannya. Tiba-tiba dia kerasukan makhluk kasar yang sekarang memburu Miho. Kali ini Miho tidak bisa berbuat apa-apa dengan Sekretaris Kang sudah dirasuki oleh Saiton yang ingin membunuhnya. Solusi dari semua itu hanyalah lari. Ban kembali muncul menolong Miho dengan beberapa kali serangan dia berhasil membinasakan iblis tersebut.
Direktur Kim bersama polisi berhasil menemukan Miho berada di hutan rimbun yang sunyi. Para polisi mentertawakan cerita konyol dari Miho yang tidak masuk di akal. Tetapi Direktur Kim mempercayai semua cerita dari Miho. Keesokan paginya, si John akhirnya sampai di Pulau Jeju untuk menyelamatkan kaumnya. Ternyata Direktur Kim juga mengetahui kisah dari legenda Dewi Penyelamat yang bereinkarnasi. Selama ini beliau sudah merencanakan semua ini agar Miho mengingat ingatan dari Won Jae-yong untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran para iblis, serta mengaktifkan segel yang selama ini tersegel selama bertahun-tahun. Walaupun Miho dibenci oleh masyarakat, tetapi dia ditakuti oleh kaum iblis atas takdirnya tersebut. Direktur Kim memilih si John untuk melindungi Miho dari para makhluk-makhluk kasar tersebut. Di samping itu, Miho diam-diam pergi ke bandara untuk kabur dari tempat mengerikan ini. Sayangnya, upayanya terus gagal dengan setiap orang mencegah Miho untuk kabur dari pulau itu. Karena alasan tertentu membuat Miho harus tetap tinggal di Pulau Jeju. Gungtan yang belok akhirnya keluar dari tempat persembunyiannya dan mengaktifkan iblis untuk membunuh Miho. Serangan para iblis terus membabi buta mengincar Miho karena atas takdirnya tersebut. Dia pun harus berjuang mati-matian agar tidak tertangkap oleh iblis. Upayanya terus gagal dengan kemampuannya yang tidak memiliki kekuatan karena kekuatan itu sendiri tersegel belum juga diaktifkan. Ban kembali muncul di depan Miho untuk membinasakan iblis tersebut. Hal itu menjadi pertanyaan dalam benak Miho, apa yang sebenarnya terjadi, kenapa para monster terus memburunya. Dia pun cukup tercengang dengan perkataan dari Ban membuatnya tremor. Nenek Baekju memberitahu Ban jika Miho mempunyai tanda di dadanya, berarti dia memang Won Jae-yong yang bereinkarnasi. Kedatangannya ke rumah nenek Baekju tidak disukai oleh Yeomji dengan sikap si nenek terlalu baik kepada Ban, sosok pria misterius yang kasar. Sementara itu, si John memulai aksinya mencari tahu jejak para iblis dan akan mengidentifikasi bagian tubuh mereka. Satu hal yang pasti, si John sangat penasaran seperti apakah sosok pria kegelapan si pembantai roh jahat. Di waktu yang sama, Ban diam-diam mendatangi Miho untuk memastikan apakah Miho adalah Won Jae-yong. Secara mengejutkan, Ban harus mendengarkan bacotan dari Miho yang sangat dramatis, hingga cukup seksoi membuat jiwa Ban cukup terguncang dengan kecantikannya. Di luar dugaan, Miho meminta Ban untuk menjadi pengawalnya karena Ban selalu datang tepat waktu menolongnya. Tidak tahu dari mana asalnya. Jika ada dia, pasti Miho selamat. Awalnya si Ban ogah menanggapi tawaran dari Miho karena dia tidak membutuhkan bayaran. Tapi dia hanya mengabdikan dirinya kepada tugasnya tersebut. Hingga suatu momentum Ban akhirnya mengetahui jawaban yang ingin dia ketahui, di mana Ban sudah melihat jelas tanda yang dimiliki oleh Miho, menandakan jika dia adalah Won Jae-yong, wanita yang selama ini dia cari selama beribu-ribu tahun. Atas kesalahannya di masa lalu membuat dia merasa bersalah dengan tindakannya membunuh Won Jae-yong karena terpengaruh oleh Saiton. Hatinya terguncang ketika Won Jae-yong kecil membuat janji bahwasannya dia akan kembali mendatangi Ban, membuat dirinya galau akan semua ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.